itu tercatat surprisingly mengalami surplus yang mengecil cukup drastis ya. Hal ini memang disebabkan oleh adanya peningkatan impor yang cukup tinggi. Meskipun memang kalau kita lihat ekspornya masih cukup baik, terjadi peningkatan ya. Kalau secara value bulan Juli itu menjadi 22,2 billion dibandingkan dengan bulan Juni yang sebesar 20,8 billion. Sementara kalau di sisi impor ini surprisingly itu cukup tinggi ya, merupakan yang tertinggi dalam ya sekitar lebih dari 2 tahun terakhir. Impor itu mengalami peningkatan secara value ke 21,7 billion US dollar sehingga terjadi trade surplus yang mengecil secara signifikan yang merupakan level terendah dalam sekitar 14 bulan terakhir. Dan ekspornya itu tercatat masih tumbuh cukup baik 6,5 persen year on year. Sementara untuk impor itu terjadi pertumbuhan sebesar 11,1 persen secara year on year. Dan kalau kita overall secara akumulasi ya sepanjang 7 bulan pertama di 2024 itu terjadi penurunan sementara akumulasi surplus menjadi 16,7 billion dolar dibandingkan dengan 21,2 billion di 7 months 2023 dan ekspor juga mengalami penurunan pada akumulasi ya dari 149,5 ke 147,2. Sementara impor itu mengalami kenaikan dari 128,3 ke 130,5 billion dolar. Next. Jadi kalau kita lihat berdasarkan jenis barangnya, Bapak sekalian, jadi ada beberapa untuk ekspor barang-barang unggulan kita seperti mineral fuels, ini mostly didominasi oleh batu bara, itu mengalami penurunan sebesar 75,4 juta US dollar menjadi 3,2 billion. Sementara untuk animal atau vegetable and fat yang adalah CPO itu turun cukup signifikan 594 juta. Iron and steel juga turun 68,9. Sementara yang mengalami kenaikan itu adalah machinery, electrical peralatan listrik dan juga kendaraan bermotor dan perlengkapan itu masih cukup signifikan. Dengan untuk di luar komoditas tersebut ya others commodities itu di bulan Juli mengalami peningkatan secara moneter sekitar 440 juta US dollar. Jadi ada dia menunjukkan bahwa sepertinya memang ketergantungan kita terhadap ekspor barang-barang mentah seperti batu bara dan CPO itu cenderung mengalami penurunan. Next. Nah, kalau misalkan berdasarkan negara, memang yang menjadi salah satu atau menjadi ekspor destinasi ekspor utama Indonesia itu China. Di bulan Juli itu mencatatkan penurunan cukup signifikan sebesar 944 juta dan nilainya sebesar 4,8 billion. Sementara untuk US itu mengalami peningkatan 184 juta menjadi 2,1 billion. Dan sepanjang kalau kita lihat ya sepanjang tahun 2024 ini ya 7 bulan dari 7 months itu masih didominasi oleh China secara keseluruhan. Itu kontribusinya 23,1% pada total ekspor non migas, diikuti oleh US yang sebesar 10,4, kemudian India 8,9 dan Jepang yang 7,5% terhadap total ekspor non migas kita. Jadi memang sedikit mengalami penurunan, tapi ekspor ke China ini masih menjadi salah satu destinasi yang menjadi destinasi terbesar. Jadi peningkatannya dalam sekitar 6 tahun terakhir itu cukup signifikan. Di 2019 di Januari sampai Juli itu proporsi ekspor kita itu hanya 15,4% terhadap total ekspor non migas dan ini merupakan kenaikan signifikan menjadi mendekati 25%. Next. Dan kalau kita lihat ya, seperti sampainya tadi ya, memang terjadi peningkatan barang-barang impor. Namun memang dari sisi positifnya, peningkatan di bulan Juli itu didominasi oleh capital goods atau barang modal. Jadi peningkatan sebesar 21,2 juta
US dollar. Sementara untuk barang konsumsi dan barang atau barang bahan baku itu mengalami kenaikan juga sekitar 17,2 juta. Jadi memang terbesar itu masih bahan baku dan barang modal. Dan ini menunjukkan memang bahwa impor di sepanjang tahun atau di bulan Juli di 2024 ini memang didominasi oleh barang-barang yang produktif, yaitu barang modal dan juga bahan baku. Dan ini merupakan suatu perkembangan yang baik ya, karena hal ini juga menunjukkan adanya potensi peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia ke depan. Next. Jadi mungkin sedikit lebih detail untuk jenis barang kira-kira apa. Mulai yang saya sebutkan tadi barang modal itu yang terbesar itu adalah mesin dan peralatan mekanik. Jadi sepanjang 7 bulan di 2024 itu tercatat meningkat menjadi 18,8 dari 18 miliar 7 bulan 2023. Sementara untuk mesin dan barang-barang perlengkapan listrik itu juga mengalami kenaikan. 7 bulan 2023 itu 15,3, sementara 7 bulan 2024 itu 15. Kemudian juga disusul oleh plastik ya, naik dari 5,4 billion ke 5,9. Jadi overall sebenarnya kondisi ekonomi memang cenderung mengalami pelambatan. Kita harapkan memang dengan perkembangan impor ini menunjukkan bahwa ke depan seharusnya masih aktivitas ekonomi masih akan banyak ditopang dari impor, peningkatan impor barang-barang modal dan juga bahan baku. Mungkin demikian sementara dari saya, kembali ke Glenn. Terima kasih, selamat pagi.